Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Begitu pula dengan keluarganya, dengan sahabatnya, dan dengan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah. Dan sekarang kita telah sampai pada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala Tabaraka wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 72, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ketika kalian membunuh suatu jiwa, kemudian darinya kalian berselisih, yaitu ketika dahulu seorang dari Bani Israel ini membunuh kerabatnya, yang mana dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala anhu disebutkan bahwasanya seorang keponakan yang membunuh pamannya sendiri, yang dengannya dia mengharapkan akan mendapatkan warisan dari pamannya tersebut. Pamannya ini adalah orang yang kaya raya. Kemudian dia pun membuat suatu makar dengan meletakkan mayat dari pamannya ini di depan rumah salah seorang di antara mereka, yang dikarenakan apa yang dia perbuat ini terjadilah kegaduhan yang terjadi di antara kelompok dalam Bani Israel ini, yang dengannya mereka ingin saling bunuh-bunuhan. Dan tidak ada satupun dari mereka yang mau mengakui siapa yang menjadi pembunuh bagi orang kaya tersebut. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti akan menyingkap apa yang mereka sembunyikan tersebut. Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti akan menegakkan keadilan serta mempermalukan kelompok-kelompok yang mereka berada dalam kesalahan dalam kasus ini. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka apapun yang mereka kerjakan, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahuinya. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, alam taru anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala akthar illa huwa ma'hum aynama kanu. Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha mengetahui dua orang saling berbicara rahasia, Allah Tabaraka wa Ta'ala yang ketiganya. Allah mengetahui ada 4 orang yang berbicara rahasia, Allah yang kelimanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui apapun makar yang mereka kerjakan, mereka buat seolah-olah ingin menjatuhkan salah seorang di antara yang lainnya. Sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang akan mempermalukan kelompok-kelompok yang membuat makar tersebut. Dan hal ini mudah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala lakukan kepada Bani Israel ini, yang mana mereka melakukan makar, mereka bunuh pamannya, ya, seorang dari Bani Israel membunuh pamannya, yang darinya dia harapkan akan mendapatkan harta warisan yang melimpah. Akan tetapi ternyata Allah Tabaraka wa Ta'ala bongkar semua tipu muslihatnya, dan akhirnya ini pun diketahui oleh semua yang ada di sana, dan dijadikan pelajaran oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi orang yang hidup pada masa itu dan orang-orang yang hidup setelahnya. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Maka
kami katakan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, pukullah dia dengan sebagian dari sapi tersebut. Yang mana di antara jalan keluar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan dalam permasalahan mereka ini adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan Nabi Musa alaihi salatu wasalam untuk mengabarkan kepada Bani Israel ini jalan keluar dari permasalahan mereka ini adalah dengan menyembelih seekor sapi betina yang spesial dengan ciri-ciri yang subhanallah, ya, yang mana sapi itu tidak tua, tidak muda, ya, pertengahan, tidak besar, tidak kecil, kemudian tidak pernah membajak, tidak pernah dihinakan, yang kulitnya indah bagaikan mengeluarkan cahaya matahari karena keindahan yang luar biasa, ya, subhanallah. Faqulna dribuhu bi ba'dihha. Kemudian salah satu bagian dari sapi itu diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dipukulkan kepada orang yang meninggal tadi. Kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ya, begitulah Allah Tabaraka wa Ta'ala menghidupkan yang mayit, yang telah meninggal, dan melihatkan tanda-tanda kebesarannya, semoga dengannya kalian berpikir, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, akhirnya dipukulkan dengan salah satu dari anggota sapi, tubuh sapi tersebut, dan tidak diketahui, disamarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala apa bagiannya, apakah kakinya, ataukah badannya, ataukah apanya, Allah Ta'ala alam, tidak Allah Tabaraka wa Ta'ala kabarkan, dan tidak ada dalil yang mengabarkan secara spesifik tentang masalah ini. Allah samarkan, maka kita pun menyamarkannya. Kemudian dari itu, setelah dipukulkan, maka mayat ini menjadi hidup untuk mengabarkan siapa yang telah melakukan kejahatan, yang telah membunuhnya itu. Maka tersingkaplah makar yang mereka ada-adakan ini, dan ketahuanlah siapa yang ternyata membunuh orang kaya raya tersebut, yang mana tidak lain adalah keponakannya sendiri, sebagaimana hal ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya. Di sini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberkahi anda dan antum semuanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin memperlihatkan melalui perantara kisah ini tanda-tanda kebesarannya. Allah ingin mengabarkan betapa luasnya ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah ingin mengabarkan betapa luar biasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Tabaraka wa Ta'ala maha mampu untuk melakukan apa yang dia keinginkan. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya tidak ada yang dapat kita sembunyikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, setelah kita mengetahui bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui perkara-perkara yang gaib, apa yang disembunyikan oleh manusia, apa yang terdapat dalam hati-hatinya, Allah Tabaraka wa Ta'ala maha mengetahui, maka hendaklah hal ini menjadikan sesuatu yang dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hendaklah hal ini menjadikan kita semakin merasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena tidak ada tempat bagi kita untuk dapat menyembunyikan diri kita dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada tempat yang dapat kita bersembunyi dari Rabbul Alamin, dari pengawasan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala maha mengetahui, dan seandainya Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin menyingkap setiap dosa-dosa yang kita lakukan, niscaya Allah Tabaraka wa Ta'ala mampu. Allah buka satu persatu, dipreteli kesalahan-kesalahan kita dan ditunjukkan kepada manusia. Allah Tabaraka wa Ta'ala maha mampu. Allah sanggup, ya, Allah bisa untuk membuka kedok-kedok tersebut, maksiat-maksiat tersebut, akan tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak lakukan. Dan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk, ya, bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memperbaiki kembali keimanan kita kepada Allah, memperbaiki akhlak kita, adab kita, memperbaiki kembali keislaman kita, sehingga menjadi seorang hamba yang memiliki sifat ihsan, yang mereka hamba-hamba ini senantiasa merasa diperhatikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan pada kisah ini banyak dapat pelajaran yang hendaklah kita ambil, jamaah sekalian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan pada setiap kisah-kisah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran, ini semuanya terdapat hikmah yang dapat diambil oleh orang-orang yang mau berpikir. Kalau dia tidak berpikir, maka tidak ada hikmah. Oh, ini cuma mengetahui, oh, ada kisah sapi betina rupanya yang dulu disembeli. Oh, ada dulu kisah orang-orang yang dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala jadi kera, yang hina dikarenakan maksiat kepada Allah. Ada
kisah kaum yang dibinasakan, dihancurkan, kaum Ad, kaum Tsamud. Ternyata kisahnya asik ya, cuman sampai di situ saja. Mereka tidak mengambil hikmah, tidak mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Maka sungguh orang-orang seperti ini sangatlah merugi, dikarenakan betapa banyak faedah-faedah yang dia lewatkan. Kemudian Allah Taala mengatakan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik." Kemudian hatinya pun menjadi keras setelah kejadian itu. "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik." Fahiya kal hijarah. Dan hatinya, kolbunya menjadi seperti hijarah, menjadi seperti batu, kata Allah Taala, au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras lagi daripada batu tersebut. Subhanallah. Batu keras, jamaah milik Allah Taala. Kalau kepala kita diadu dengan batu, subhanallah, bukan batunya yang pecah, kepala kita yang pecah. Kenapa? Karena kerasnya batu tersebut. Kita mukul batu, tangan kita yang kesakitan. Ini subhanallah, batu itu adalah suatu yang sangat keras sekali. Dan di sini Allah Taala mengatakan, dikarenakan maksiat yang mereka kerjakan tersebut, tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah, menjadikan kolbu mereka menjadi sekeras batu, au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu tersebut. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, padahal di antara batu-batu itu ada yang mengalir padanya anhar, mengalir padanya sungai-sungai, kata Allah Taala. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ya, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan di antara batu-batu itu ada yang darinya keluar mata air, terbelah, kemudian dari belahan itu keluar mata air. Manfaat bagi manusia, mendatangkan manfaat. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Kemudian ada juga batu-batu, di antara batu-batu tersebut yang dia jatuh kemudian hancur. Kenapa? Karena takut kepada Allah Taala, min khasyatillah, takut kepada Allah, takut kepada Rahman. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Taala tidak pernah ghafil, tidak pernah lalai dari apa-apa yang kalian kerjakan. Ya, jamaah milik Allah Taala, ingat kita memiliki Rabb yang Maha mengetahui, yang tidak pernah lalai. Sekecil apapun yang kita kerjakan, Allah mengetahuinya dan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Makanya orang-orang kufar nanti pada hari kiamat mereka mengatakan, ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini, kata mereka. Aduhai, celakalah kami, kitab apa ini, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan, yang dia tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar sedikit pun tidak ada ditinggalkan. Semuanya dicatat detail oleh Allah Taala. Ya, Allah tidak pernah lalai, jamaah yang Allah Taala. Sebesar apapun kebaikan yang kita kerjakan akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Taala. Sebesar apapun itu. Makanya Nabi yang mulia SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, walaupun hanya bermuka manis dengan saudara kita, walaupun hanya tersenyum. Ini adalah suatu kebaikan yang nanti akan dipanen pahalanya pada hari kiamat, yang akan kita dapati nanti di hadapan Allah Taala. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, wattaqun nar walau bisyaqi tamrah. Ya, bertakwalah kalian kepada neraka, takutlah kepada neraka Allah, jagalah diri kalian dari neraka Allah Taala, walaupun hanya dengan separuh dari kurma. Di sini jamaah yang Allah Taala, artinya sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, walaupun hanya tersenyum di hadapan saudara kita, walaupun sedekahnya hanya dengan separuh kurma, setengah kurmanya, setengahnya dia makan, setengahnya dia kasihkan kepada saudaranya. Makan ada satu kurma sesuatu yang kecil sekali, tidak bisa mengenyangkan perut kalau istilah orang Pontianak. Bagaimana satu kurma dibagi dua, dari mana bisa kenyang? Ini dia bagi, padahal sesuatu yang kecil sekali. Ini akan dia dapati balasan di sisi Allah Taala. Makanya tidak ada yang
suatu hal yang sia-sia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah sekalipun, sebesar debu, maka dia akan dapatkan balasannya di sisi Allah. Begitu juga barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar debu, sebesar zarrah sekalipun, maka dia akan dapatkan balasannya di sisi Allah tabaraka wa taala. Kalau kita katakan tadi, seseorang yang dia tersenyum di hadapan saudaranya, dia akan mendapatkan balasan di sisi Allah berupa kebaikan tadi, kebaikan senyumnya, muka manisnya kepada saudaranya. Maka begitu pula seorang yang dia berbuka masam dengan saudaranya, dia memperlihatkan muka yang cuek, muka yang tidak mengenakkan untuk dipandang, muka sinis, maka ini pun hati-hati jamaah milik Allah tabaraka wa taala. Ini pun nanti akan datang di hadapan Allah tabaraka wa taala, dihisab oleh Allah tabaraka wa taala. Seorang yang ugal-ugalan di jalan, apa salahnya saya? Toh saya yang pakai motor, motornya punya saya, pajaknya saya bayar katanya misalnya. Padahal dengan tindakannya menjadikan orang tidak senang, orang merasa tersakiti. Maka ini pun nanti akan datang di hadapan Allah tabaraka wa taala pada hari kiamat. Orang nyetel misalnya, mutar musik nyaring-nyaring. Musik kan tipnya punya saya nyetelnya di rumah saya, listriknya saya yang bayar. Masalahnya orang yang lain juga mendengarkan, merasa terganggu. Maka hati-hati, ini nanti akan dihisab oleh Allah tabaraka wa taala. Jangan musik jamaah milik Allah tabaraka wa taala, yang sepakat para ulama mazhab sepakat tentang musik ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat ini. Ini musik, bahkan Al-Qur'anul Karim, memutar Al-Qur'anul Karim subuh-subuh misalnya, jam 3:30 subuh, diputar nyaring sekali. Subhanallah, dia inginkan kebaikan, padahal di sana mungkin ada orang yang masih butuh istirahat. Di sana mungkin masih ada orang-orang yang masih belum waktunya untuk sholat. Masih ada anak-anak kecil, anak-anak bayi yang belum wajib untuk sholat. Ada wanita yang haid, yang mereka tidak wajib untuk sholat, sudah mereka ganggu subuh-subuh hari. Dengan apa? Dengan Al-Qur'anul Karim. Subhanallah, walaupun Al-Qur'anul Karim adalah kebaikan, silakan antum dengarkan sendiri. Karena kan tidak semua orang siap untuk mendengarkannya. Ada yang mereka butuh istirahat, ada yang mereka butuh untuk murojaah hafalan misalnya, ada yang mereka yang butuh untuk belajar, butuh konsentrasi, butuh ketenangan, ingin menyelesaikan suatu permasalahan, membahas suatu hadis misalnya. Tapi dikarenakan nyaringnya suara musik atau suara Al-Qur'anul Karim yang kita putarkan, yang kita kira itu adalah kebaikan, akhirnya mengganggu mereka, dan ini nanti akan dihisab oleh Allah tabaraka wa taala. Makanya tadi Allah tabaraka wa taala, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian remehkan kebaikan sekecil apapun dia. Maka begitu juga dengan keburukan jamaah yang Allah tabaraka wa taala. Sekecil apapun jangan pernah kita anggap remeh keburukan tersebut. Ngejek saudaranya, subhanallah. Orang-orang tersenyum padahal saudaranya merasa malu. Maka ini bahaya. Nanti akan dihisab oleh Allah tabaraka wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ketahuilah bahwasanya Allah tabaraka wa taala tidak pernah lalai, tidak pernah ghafil, tidak pernah lalai dari apa yang kalian kerjakan. Allah memperhatikan. Ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa mencatat amalan-amalan yang kita kerjakan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Ibnu Jarir At-Tabari, imam para mufassirin rahimahullah taala, mengatakan sebagian hati dari Bani Israel ini, ya, sebagian hati mereka keras seperti batu dan sebagian lainnya lebih keras dari batu. Dan dalam kitab tafsirnya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, Al-Bazzar meriwayatkan dalam hadis yang marfu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 4 perkara yang termasuk kesengsaraan. Yang pertama adalah kejumudan mata, yaitu mata yang tidak pernah menangis karena Allah tabaraka wa taala. Dibacakan ayat Allah tabaraka wa taala, disampaikan kisah-kisah yang subhanallah, yang bikin hati orang-orang beriman bergetar, nangis. Ini tidak bisa nangis. Salat berduaan dengan Allah tabaraka wa taala tidak bisa nangis, keras hatinya.
Ini merupakan kejumudan mata, sesuatu yang orang itu tidak bisa menangis karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Entah kenapa susah hatinya untuk tunduk pada Allah, untuk menangis karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kekerasan hati. Ini merupakan perkara yang mendatangkan kesengsaraan. Hati yang keras, yang tidak mudah tersentuh dengan ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disampaikan hadis Nabi tidak tersentuh, keras sekali hati orang tersebut. Ini merupakan kesengsaraan. Yang ketiga adalah panjangnya angan-angan. Angan-angan yang panjang. Dan yang keempat adalah tamak terhadap dunia. Dan ini dibawakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya. Akan tetapi Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kemudian beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini, dari kisah Bani Israil ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala adalah yang pertama, wajib bagi kita untuk mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, seorang muslim wajib mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengagungkan setiap perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak usah kita pikir-pikir panjang lagi. Apa yang diperintahkan Allah maka kita kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kita larang. Karena kita hanya seorang hamba dari hamba-hamba Allah, yang mana konsekuensi bagi diri seorang hamba adalah dia mengikuti tuannya, mengikuti Robnya, dan Rob kita adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini adalah, semua orang adalah hamba jamaah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada tuh cerita bukan hamba. Kalau ada seorang yang mengatakan saya bukan hamba Allah, ketahuilah bahwasanya sungguh dia adalah hamba setan. Hamba setan, hamba hawa nafsunya, yang dia jadikan setan dan hawa nafsunya sebagai Tuhan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang muslim adalah orang yang tunduk pada Rabbul Alamin, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tingkat kemuliaan yang paling besar bagi seorang hamba adalah dengan dia tunduk kepada Rabbnya, dengan tunduk pada tuannya, tunduk kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semakin hamba itu merasa dirinya rendah di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, semakin dia merasa hina di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka semakin mulia orang tersebut. Sebaliknya, semakin orang itu kiber, sombong, merasa dirinya tidak butuh kepada Allah, merasa memiliki segala sesuatu, merasa tidak butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka semakin dia jauh, semakin dia menganggap dirinya besar, maka semakin terhina orang tersebut. Kemudian yang selanjutnya, faedah dari ayat ini adalah selayaknya seorang melaksanakan sebab menerima khabar, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Artinya, sewaktu kita dapati perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ataupun melalui perantara Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sudah kita kerjakan saja. Jangan banyak tanya macam-macam. Udah jelas perintahnya, sudah kerjakan. Pernah suatu ketika, sewaktu ada perintah untuk melaksanakan ibadah haji, maka salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah hajinya setiap tahun?" Rasulullah berpaling. Ditanya lagi kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah hajinya ini setiap tahun?" Rasul berpaling. Terus dia tanya hingga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan, "Kalau seandainya aku katakan iya, maka niscaya haji itu akan wajib bagi kalian setiap tahun dan kalian tidak akan mampu," kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini subhanallah. Jadi jangan nanya yang macam-macam loh gitu. Dan ingat, pada waktu itu adalah masih masa turunnya wahyu. Ya, masih masa turunnya wahyu. Dan ya syariat masih belum sempurna pada masa tersebut. Adapun sekarang sudah selesai. Tidak mungkin ada tambahan dan tidak mungkin ada kekurangan lagi. Tidak ada yang dihapuskan lagi, sudah selesai. Sudah sempurna agama Islam ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Maidah. Kemudian yang selanjutnya dari faedah ayat ini adalah di antara sifat Bani Israil adalah mereka suka meremehkan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga mereka suka untuk melalaikan perintah-perintah dan larangan Allah. Perintah Allah diremehkan, begitu juga dengan larangan Allah. Makanya sewaktu Nabi Musa alaihi salatu wasallam sampaikan wahyu kepada mereka, maka mereka katakan Musa ingin mengejek mereka.
atattakhiduna huzwa, apakah engkau ingin mengejek-ejek kami wahai Musa? Padahal Nabi Musa alaihissalam ini nabi yang diutus oleh Allah tabaraka wa taala kepada mereka, nabi yang telah menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun. Subhanallah, yang mereka sudah diperbudak ratusan tahun oleh Firaun, diselamatkan oleh Nabi Musa. Sewaktu Nabi Musa alaihissalam menyampaikan wahyu dari Allah tabaraka wa taala, mereka katakan apa? Atattakhiduna huzwa, apakah engkau ingin menjadikan kami bahan olok-olokan wahai Musa? Ingin jadikan kami bahan ejek-ejekan? Ini wahyu yang sedang disampaikan. Ya, mereka lalai, meremehkan perintah Allah tabaraka wa taala, meremehkan utusan Allah. Mereka ragu, ini benar enggak nih? Jangan ngolok-ngolok lah, gitu kan kalau bahasa kita. Ini gimana ceritanya? Ya, seorang nabi dihinakan seperti itu. Ya, ini adabnya Bani Israel, ini buruknya akhlak mereka. Kemudian faedah yang selanjutnya dari ayat ini adalah mengejek-ngejek orang lain ini termasuk kebodohan. Ya, mengejek atau mengolok orang lain ini adalah suatu kebodohan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala anhu. Karena Allah tabaraka wa ta'ala katakan, ya melalui Allah tabaraka wa ta'ala katakan dalam Al-Quranul Karim, ya Musa mengatakan apa? A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Sewaktu Bani Israel mengatakan atattakhiduna huzwa, wahai Musa, apakah engkau akan menjadikan kami bahan olok-olokan? Apakah engkau akan ngejek-ngejek kami wahai Musa? Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari kejahilan tersebut, dari kebodohan tersebut. Artinya apa? Sifat suka mengolok-olok ini, suka mengejek-ngejek orang ini menunjukkan apa? Bodohnya orang tersebut. Orang suka ngejek, suka ngolok kawannya, ngolok saudaranya. Ini hakikatnya orang tersebut adalah orang yang bodoh, jamaah yang Allah tabaraka wa taala. Ini standarisasi yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an. Artinya, kalau kita dapati, oh ini kan Ustaz, dia ranking juara kelas Ustaz, nilainya 9 semuanya, tapi ternyata dia suka ngejek orang, suka ngolok orang, maka kita katakan, oh ini bodoh orang ini, walaupun nilainya 9, walaupun IP-nya 3 gitu, walaupun nilainya mumtaz. Ini subhanallah, orang ini adalah orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Karena Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan seperti itu dalam Al-Quranul Karim. Ini standar yang pasti benarnya, ya. Karena kalau nilai gampang sekali. Ujian misalnya, dia lagi fresh otaknya mungkin, kawannya lagi sakit nilainya rendah, yang lagi siap ujian maka nilainya tinggi. Oh, maka tidak bisa kita katakan yang tinggi ini yang pintar, yang nilainya rendah ini yang bodoh gitu, tidak bisa. Maka kita kembalikan tadi standarnya adalah kepada Rabbul Alamin. Dan apabila kalian berselisih, farduhu ilallahi wa rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala katakan, orang yang bodoh, orang yang suka ngejek-ngejek, suka ngolok-ngolok itu adalah orang yang bodoh. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah tabaraka wa taala untuk menjadi orang-orang yang bodoh seperti itu, yang suka ngolok-ngolok kaum muslimin, suka ngejek-ngejek kaum muslimin. Ya, ini standar jamaah yang Allah tabaraka wa taala. Ya, sebagaimana kita jadikan standarisasi orang yang pintar itu apa? Apakah orang yang pintar harus orang yang memiliki titel yang banyak di belakang namanya? Apakah orang yang pintar itu adalah orang yang memiliki banyak perusahaan yang sukses? Apakah orang yang pintar itu adalah orang yang selalu kalau ujian nilainya mumtaz atau nilainya 9 semuanya? Apakah itu orang yang pintar? Ternyata bukan seperti itu standarisasi orang dikatakan cerdas, orang dikatakan pintar. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari hamba-hambaku adalah ulama. Dari hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala adalah ulama yang takut. Ya. Artinya yang pintar, yang cerdas adalah orang yang takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ini ulama itu siapa sih? Alim itu siapa? Orang yang takut kepada Allah. Semakin dia takut kepada Allah, walaupun misalnya cuman lulusan, ya sekolahnya tidak selesai, walaupun cuma lulusan SD misalnya, atau tidak sekolah sama sekali, tapi dia takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, walaupun tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dia takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, takutnya luar biasa kepada Allah, maka ini adalah orang yang pintar.
Kita lihat Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak sekolah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Apakah antum akan katakan Rasulullah yang bodoh? La wallah. Rasulullah SAW adalah orang yang cerdas, orang yang pintar. Ya. Rasulullah SAW orang yang takut sekali pada Allah Taala. Artinya siapa orang yang pintar itu? Innama yakhsyallah min ibadihil ulama, kata Allah Taala. Sungguh yang takut pada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ya, ini ulama jamaah milik Allah Taala. Ya, ulama adalah orang yang takut pada Allah. Maka karena takutnya dia benar-benar jaga tuh apa yang keluar dari lisannya. Dia jaga benar nih. Dia juga tahu bahwasanya setiap yang dia ucapkan nanti akan dihisab oleh Allah Taala. Dia jaga ucapan-ucapannya, jangan sampai menyakiti hati orang lain, jangan sampai keluar ucapan-ucapan sumpah serapah, ujaran-ujaran kebencian misalnya, ucapan-ucapan yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Dia jaga benar-benar lisannya, apalagi ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan. Dia jaga, dia juga jaga tuh amalannya. Jangan sampai salah bertindak. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Taala, takut salah dalam melangkah, takut salah dalam berucap. Ini ulama. Ya, ini ulama, orang-orang yang benar keimanannya kepada Allah Taala. Yang dia takut kepada Allah Taala. Nah, ini standar jamaah milik Allah Taala. Bukan berarti setiap orang yang ceramah kemudian jamaahnya ramai, ini tuh ulama tuh, ulama kaum muslimin. Kenapa? Lihat tuh jamaahnya ramai, penuh sesak. Subhanallah, gimana ceritanya? Standarnya sudah salah. Oh, itu ulama itu. Kenapa? Karena banyak followernya, banyak yang ngikuti, banyak fansnya, banyak jamaahnya. Oh, itu ulama. Kenapa? Karena standarnya, gelarnya udah tinggi. Ini salah. Siapa ulama? Orang-orang yang takut kepada Allah Taala. Artinya kalau kita ingin jadi ulama, jadi orang-orang yang memiliki ilmu, kuatkan rasa takut kepada Allah Taala. Ini yang standar, kata Allah Taala. Seorang alim adalah seperti itu. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Makanya kita menuntut ilmu jamaah milik Allah Taala, kita belajar, mempelajari tauhid, mempelajari sunnah-sunnah Nabi yang mulia SAW, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Taala. Tujuannya apa? Agar semakin takut kepada Allah Taala, takut kepada Rabbul Alamin. Makin kita pelajari, ya Allah, oh ini loh neraka Allah, ini seperti ini, subhanallah. Oh ini loh surga Allah. Oh ini loh azab yang menimpa umat-umat terdahulu. Ini loh ancaman-ancaman yang Allah berikan. Semakin apa? Besar rasa takut kepada Allah Taala. Ini standar. Begitu juga misalnya standar kesuksesan. Ya, ini yang banyak orang keliru. Kenapa? Standarnya beda. Standarnya beda. Orang sukses itu apa katanya? Orang yang sukses itu orang yang banyak duitnya, banyak fulusnya, itu orang yang sukses. Ini salah. Karun itu kurang banyak apa uangnya? Sukses tidak Karun? Bagaimana ceritanya Karun jadi orang yang sukses? Orang yang dibinasakan oleh Allah Taala. Kalau seandainya harta, jabatan tolak ukur orang yang sukses, maka apakah Fir'aun itu orang yang sukses? Namrud orang yang sukses? Kita katakan tidak, wallah, demi Allah tidak sukses Fir'aun tersebut. Gimana musuh Nabi jadi orang yang sukses, yang disiksa oleh Allah Taala, bahkan diabadikan namanya dalam Al-Quran, diabadikan karena keburukannya, karena kebengisannya. Ini bukan orang yang sukses. Artinya kalau antum beranggapan bahwasanya orang yang sukses itu adalah orang yang paling banyak hartanya, mengumpulkan uang, punya rumah gedungan, itu orang sukses, ini udah salah standarnya. Ataupun sewaktu mengira orang yang sukses itu adalah orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Oh, anak saya sudah memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat, kedudukan tinggi di perusahaannya, maka anak saya telah sukses. Anak saya sudah jadi seorang rentenir, misalnya, kerja di bank dengan jabatan yang tinggi, gajinya besar, sudah sukses katanya. Ini salah. Dari mana bisa sukses seperti itu? Lalu siapa orang yang sukses? Lihat bagaimana firman Allah Taala dalam Quran surah Al-Imran. Allah Taala katakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Allah Taala katakan, barang siapa
yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka mereka lah orang-orang yang sukses, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya kapan orang itu sukses? Kalau sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaki pertama kita melangkah masuk surga, alhamdulillah, ini baru kesuksesan. Ini yang kita cari jamaahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang inilah yang kita perjuangkan mau jadi sukses ini. Capek malam tak tidur, solat malam. Kenapa? Pingin sukses. Tak makan siang hari, puasa, capek belajar nuntut ilmu, capek beribadah, lelah berdakwah, ngajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua, menjaga lisan, menjaga kemaluan. Kenapa? Pingin sukses. Ini sukses yang sesungguhnya. Sewaktu kita diselamatkan dari neraka Allah, sewaktu kita melangkahkan kaki kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ini kesuksesan yang sesungguhnya. Ini ya kesuksesan yang sesungguhnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu juga dengan tadi orang-orang yang suka ngejek, maka ini sama sekali bukan orang yang cerdas nih, walaupun nilainya tinggi-tinggi. Kalau dia suka ngolok orang, ngolok saudaranya, ngolok sahabatnya, ngolok teman-temannya sama muslim, maka ini sama sekali bukanlah orang itu disebut dengan orang yang cerdas, orang yang pintar, bukan. Kan tapi dia adalah orang yang bodoh, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena bisa jadi yang orang-orang yang dia ejek itu, orang-orang yang dia olok itu, ini lebih baik darinya, lebih mulia darinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih tinggi derajatnya dibandingkan dirinya yang ngolok-ngolok tadi. Bukankah dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian dari kalian mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi orang-orang yang diejek tadi lebih mulia dari kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebagian wanita, janganlah mengejek sebagian wanita yang lain. Bisa jadi yang diejek itu lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dia faham, dia tidak akan ngejek manusia, tidak akan ngolok orang. Oh itu si kurus, oh itu si ceking, si buncit, dengan ungkapan-ungkapan yang mengejek. Ini jahil orang tersebut. Padahal setiap ungkapannya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Nah, dan kita juga disyariatkan untuk berlindung dari sifat bodoh ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam mengatakan, qul a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang tidak menjadi orang-orang yang jahil. Ya, orang-orang yang bodoh. Nabi Musa berlindung kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan hamba ini orang-orang yang bodoh. Sewaktu dituduh oleh Bani Israel, atattakhiduna huzwa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Wahai Nabi Musa, apakah engkau mau ngolok-ngolok kami? Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, qul a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya, aku berlindung kepada Allah untuk tidak jadi orang-orang yang bodoh. Orang-orang bodoh yang suka ngolok-ngolok itu loh. Ya. Makanya minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah hamba kecerdasan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Minta kepada Allah ilmu yang manfaat. Minta kepada Allah dijauhkan dari kebodohan. Minta kepada Allah dijauhkan dari kefakiran. Kemudian faedah yang lainnya dari ayat ini adalah dari kisah ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala anhu, hendaklah seorang itu beradab kepada utusan Allah. Ya, kita lihat bagaimana tadi Bani Israil ini kurang ngajar kepada Nabi Musa. Dia tuduh Nabi Musa ngejek-ngejek mereka. Dia suudzon kepada utusan Allah. Dan hendaklah kita juga sebagai seorang muslim, kita husnuzon
berprasangka baik terhadap setiap syariat yang disampaikan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kerjakan tuh segala sunnahnya, jauhi segala larangannya. Wa ma atakumur rasulu fahudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah oleh Rasul ambil, kerjakan. Yang dilarang udah jauhkan. Kenapa? Pasti itu kebaikan. Kita husnuzon. Jangan ngaku cinta tapi sunnahnya ditinggalkan. Ngaku cinta tapi ya Allah, ya kumisnya udah panjang, lingkar-lingkar. Padahal ini menyisi sunnah Nabi. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan tentang 5 fitrah kebersihan. Di antaranya adalah memotong kumis. Ngakunya cinta Nabi, kukunya panjang udah kayak binatang. Subhanallah. Nyanyi cinta Rasul, mengatakan cinta, padahal jauh dari cinta yang sesungguhnya. Kemudian faedah yang selanjutnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala anhu, hendaklah dia tidak memberat-beratkan agama Allah tabaraka wa ta'ala ini. Apa yang telah Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan sudah kerjakan, yang dilarang jauhi, udah selesai. Jangan jangan diberat-beratkan. Jangan gulu. Makanya gulu itu tidak bagus jamaah. Ya, berlebih-lebihan terhadap agama Allah ini tidak bagus. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan yuridullahu bikumul yusra? Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan bagi kalian apa? Kemudahan. Rasul yang mulia SAW mengatakan innad dina yusrun. Sungguhnya agama itu mudah. Ya udah mudah, jangan susah-susahkan. Ya, jangan disusahkan. Mengadakan zikir sampai 1000 kali. Ya Allah, mana tidak ada hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Zikir ribuan kali, wirid ribuan kali. Subhanallah. Yang ada coba lihat, antum lihat hadis-hadis yang sahih 33 kali. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Ya, tidak ada tuh sampai 10.000 kali baca surah ini. Ya Allah, jangan ini gulu. Ya, berlebih-lebihan. Padahal agama ini mudah. Akhirnya apa? Susah sendiri. Lihat, mau niat. Dan sepakat dalam bab fikih, ya kita buka bab fikih bahwasanya niat itu tepatnya di dalam hati dan tidak ada ungkapan untuk mengucapkan niat tersebut. Ya. Akhirnya apa? Karena dia memberatkan dirinya, ya, setiap sholat harus tahu niatnya, Ustaz. Niatnya tuh harus diucapkan, lafaznya usolli, sampai saya detail sekali. Akhirnya waktu dibilang antum udah sholat duha belum? Enggak tahu niatnya, gimana niatnya? Mau sholat jenazah? Ngapa enggak sholat jenazah? Enggak tahu niatnya, Ustaz. Kenapa enggak sholat rawatib? Enggak tahu niatnya. Makanya sewaktu agama ini disusah-susahkan jamaah yang Allah Taala, betapa banyak sunnah akan ditinggalkan oleh manusia. Ya, makanya jangan berlebih-lebihan. Cukupkanlah diri kita dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Udah, kalau ada yang datang dari Allah dan Rasulnya udah selesai. Kita amalkan semaksimal apa yang kita mampu. Kemudian faedah yang selanjutnya dari ayat ini adalah seorang penuntut ilmu hendaklah dia benar-benar mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang Allah Taala sampaikan dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga yang disampaikan oleh Rasul yang mulia SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dan hendaklah kita perhatikan dari qasdun atau tujuan, maksud dari kisah-kisah tersebut, agar dengannya kita dapat mengambil pelajaran. Ya, kisah yang Allah sampaikan adalah kisah yang subhanallah banyak sekali faedahnya. Kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Yusuf, Yunus. Itu para ulama, dan kisah satu nabi aja itu bisa ribuan faedah yang mereka keluarkan. Ini subhanallah. Maka jangan cuma tahu kisahnya aja gitu loh. Oh, ini dulu Nabi Adam diturunkan dari surga karena makan buah yang dilarang. Udah tahu sampai situ aja, udah selesai. Ya akhi, bukan cuma sampai di situ. Antum harus dapat nih ambil pelajaran ibroh apa dari kisah ini. Dan ini subhanallah, terkadang kita kalau disampaikan hadis-hadis ini bingung ya, untuk aplikasinya seperti apa. Fikihnya masih tidak paham. Tapi kalau dengan kisah kita bisa lihat, oh seperti ini loh yang dilakukan oleh orang soleh. Langsung bisa kita terapkan. Langsung bisa kita bayangkan, oh seperti ini.
Ya, makanya sebagian para ulama mengatakan bahwa kisah ini banyak sekali faedahnya, ya ibrohnya. Maka hendaklah orang-orang mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang Allah Taala sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, khususnya para penuntut ilmu. Ya, semakin detail, baca sekali, dengar sekali kisah Nabi Adam alaihissalam. Kedua dapat faedah, ketiga dapat faedah, keempat terus diulang-ulang, subhanallah. Ya, setiap dengar kisahnya ambil faedah, ambil faedah. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah mengetahui kebenaran itu merupakan suatu kenikmatan. Apabila manusia berselisih, kemudian dia mengetahui suatu yang benar, maka ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Taala. Dia mendapatkan hidayah dari Allah, tahu kebenaran, ini nikmat yang agung yang harus disyukuri. Sebagaimana Bani Israel, sewaktu mereka berselisih tentang siapa ini yang pembunuh orang kaya raya tadi, mereka berselisih. Kemudian Allah Taala berikan petunjuk melalui perantara Rasulnya. Allah kabarkan, ini caranya potong sapi betina ini, dipukulkan. Kemudian orang itu pun hidup, nunjuk itu pembunuhnya. Dan akhirnya mereka pun terselamatkan dari perang saudara tadi, ya, dari bunuh-bunuhan. Artinya apa? Sewaktu seorang itu mengetahui kebenaran, ini nikmat jamaah milik Allah Taala. Dan apabila terdapat suatu perselisihan, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya, niscaya akan ada jalan keluar. Sebagaimana Bani Israel tadi dapat jalan keluar. Kenapa? Dia kembalikan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang mana Nabi Musa adalah utusan Allah. Maka kalau kita ada masalah, ada perselisihan, ada sesuatu yang tidak pas, maka farudduhu ilallahi wa rasul, kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasulnya. Lihat dalil, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulullah, utusan Allah. Misalnya kita akan keluar dari permasalahan tersebut, dan ini merupakan suatu nikmat yang Allah Taala berikan. Kemudian faedah yang selanjutnya dari ayat ini adalah dalam firman Allah Taala, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Di sini Allah Taala memberikan perumpamaan hati yang keras tadi itu lebih keras daripada batu, bagaikan batu atau lebih keras darinya. Kenapa kok Allah Taala berikan perumpamaan ini batu? Kenapa bukan besi misalnya? Ya akhi, batu dan besi yang mana sih lebih kuat kalau diadu? Yang mana yang hancur? Batu, besi dipukulkan, hancur batunya, kuat besi gitu ya. Tapi kok kenapa yang dijadikan perumpamaan batu bukan besi? Di sini para ulama mengabarkan bahwasanya batu itu apabila kita masukkan ke dalam api yang subhanallah panas luar biasa, masukkan batu, masukkan besi, maka besi ini akan meleleh. Sewaktu kenapa dimasukkan dengan panas yang luar biasa. Batu tidak hancur, tidak meleleh. Ini subhanallah, batu itu kuat. Ya, besinya meleleh, batunya tidak meleleh. Namun apa? Namun makin keras batu tersebut sewaktu dimasukkan ke dalam api. Maka begitulah dengan hati. Sewaktu diancam dengan api neraka, sewaktu ditakut-takuti oleh Allah Taala dengan azab yang sangat keras sekali, dengan api yang ada di neraka Allah. Nabi yang mulia SAW katakan, api kita di dunia ini pada hari ini hanya 1/70 dari api neraka Allah. Subhanallah, tidak ada apa-apanya api sekarang ini. Orang yang hatinya mati ini ditakut-takuti dengan api, udah nggak takut. Oh gitu ya, pinginlah nyoba rasa katanya. Subhanallah. Oh neraka, bosan kali, banyak kesenangan di surga, pingin masuk neraka. Subhanallah. Ini hatinya udah kayak batu, dimasukkan dalam api tidak hancur, tidak meleleh. Beda dengan orang-orang beriman, ditakut-takuti dengan api neraka, takut dengan neraka Allah Taala. Hatinya masih hidup. Kalau udah hati kayak batu, ya Allah, ditakut-takuti dengan neraka Allah, dengan ancaman-ancaman dari Allah Taala, dia tidak ada takutnya. Bahkan makin keras hati tersebut, makin jauh dari Allah Taala, makin tidak bisa dia menerima kebenaran. Inilah hati yang bagaikan batu, au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu tersebut. Ya, kita mohon kepada Allah Taala agar
Allah tidak jadikan hati kita menjadi hati yang demikian. Jadi hati Bani Israil seperti itu jamaahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatinya bagaikan batu, bahkan lebih keras daripada batu tersebut. Kemudian faedah yang terakhir dari ayat ini adalah apabila seorang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat untuk menuntut ilmu, nikmat untuk belajar Al-Qur'anul Karim, nikmat untuk mempelajari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita jaga nikmat-nikmat tersebut. Nikmat yang telah Allah berikan kita jaga, kita pelihara. Kita hendaklah istiqomah dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Jangan malah semakin mendapatkan kenikmatan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan semakin lama ngaji malah semakin keras hati. Jangan semakin banyak mengkaji hadis-hadis Nabi makin buruk akhlaknya. Ini kayak sama halnya dengan Bani Israil. Bani Israil jamaah milik Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perselisihan mereka Allah beri jalan keluar nikmat. Akan tapi apa? Dikarenakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan malah menjadikan mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sombong, semakin keras hatinya. Maka hendaklah kaum muslimin tinggalkan kebiasaan tersebut, sifat buruk tersebut, hendaklah kaum muslimin meninggalkannya. Semakin dia mendapatkan kenikmatan, maka hendaklah menjadikan hatinya semakin takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan semakin lama ngaji, semakin sombong. Antum baru ngaji, anak sudah 10 tahun. Antum masih baru. Anda sudah senior. Akhirnya apa? Merasa ujub pada dirinya. Ini menjadikan hatinya semakin keras. Mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa menuntut ilmu, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji hadis-hadis Nabi yang mulia SAW, mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat. Maka hendaklah nikmat-nikmat tersebut menjadikan kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadikan kita semakin jauh, semakin tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Anda rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.